Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan umat Islam seluruhnya, niscaya keimanan Abu Bakar masih unggul. Maka sangat layak jika Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq, orang yang benar. Hal ini dikarenakan dia telah membenarkan cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah perkataan yang terkenal, dia berkata, seandainya Nabi Muhammad SAW pergi lebih jauh dari jarak itu, maka aku pasti akan tetap membenarkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa gelar itu didapat karena dia adalah orang laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam tanpa ada rasa bimbang. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah aku menawarkan agama Islam kepada seseorang, melainkan masih ada keraguan dalam dirinya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia tidak pernah bimbang dalam perkataannya." Abu Bakar sangat tidak suka terhadap orang yang sombong. Dia juga sangat takut dirinya terjerumus dalam sifat sombong, sehingga dia sangat berhati-hati. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena berniat sombong. Lantas Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, sarungku senantiasa turun sampai bawah mata kaki, kecuali jika aku memakai ikat pinggang." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu bukan termasuk golongan orang-orang yang melakukannya karena sombong." Di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam, Abu Bakar tidak pernah meminum khamr maupun menyembah berhala. Dia juga tidak pernah mengikuti adat istiadat jahiliyah. Abu Bakar selalu berhati-hati dalam berbicara. Dia tidak berbicara melainkan hal-hal yang bermanfaat saja. Jika berbicara, dia selalu jujur, adil, jelas, dan padat. Abu Bakar terkenal akan kejujurannya dalam berjanji dan berusaha senantiasa untuk menepati. Abu Bakar juga sangat berhati-hati terhadap makanan yang dia makan. Para ahli sejarah mengisahkan kepada kita, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu memakan sebuah makanan yang dihidangkan oleh pembantunya. Lantas pembantu itu bertanya, "Setiap hari engkau selalu menanyakan asal-muasal makanan yang aku hidangkan kepadamu, tapi kenapa hari ini engkau tidak menanyakannya?" Abu Bakar menjawab, "Karena aku sangat lapar." "Memangnya dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Sang pembantu menjawab, "Dulu di zaman jahiliyah aku pernah melakukan praktek perdukunan, padahal aku tidak bisa melakukannya. Sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang itu, lalu dia memberiku hadiah makanan yang Anda makan itu." Setelah mendengar pengakuan pembantu itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke mulutnya. Lalu beliau memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Kemudian karena itu, ada orang yang berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau melakukan semua itu hanya karena sesuap makanan?" Abu Bakar menjawab, "Seandainya makanan itu tidak keluar melainkan dengan mengorbankan diriku, niscaya aku tetap akan melakukannya." Dalam sebuah hadis juga diceritakan, suatu hari Nabi Muhammad SAW sholat subuh, dan tatkala telah selesai beliau bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sebelum tidur tadi malam aku tidak berniat berpuasa, dan pagi ini aku tidak berpuasa." Lalu Abu Bakar berkata, "Saya, wahai Rasulullah, sebelum tidur tadi malam saya berniat puasa,
dan pagi ini aku berpuasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi ini telah menjenguk orang sakit? Umar berkata, wahai Rasulullah, baru saja kita menunaikan sholat dan masih baru saja selesai. Bagaimana kita dapat menjenguk orang sakit? Lalu Abu Bakar berkata, saya wahai Rasulullah, orang-orang memberitahuku bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf sakit. Lantas aku sempatkan untuk menghampirinya dalam perjalanan menuju masjid. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi ini telah bersedekah? Umar berkata, wahai Rasulullah, kami masih tetap bersamamu semenjak selesai mengerjakan sholat. Bagaimana kami bisa bersedekah? Abu Bakar berkata, saya wahai Rasulullah, ketika saya memasuki masjid, ternyata ada seorang pengemis. Pada saat itu, cucuku memiliki sepotong roti. Lantas aku mengambilnya dan memberikan kepada pengemis itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, aku memberi kabar gembira dengan surga. Aku memberi kabar gembira dengan surga. Oleh karena itu, Umar berkata, Abu Bakar selalu mengungguliku dalam hal kebaikan. Karena hal itu pula, Ali berkata, Abu Bakar adalah seorang pemenang. Demi Allah, tidaklah kami saling berlomba dalam hal kebaikan, melainkan Abu Bakar adalah pemenangnya. Demikianlah sedikit gambaran akan kemuliaan akhlak Abu Bakar. Tulisan ini ibarat setetes air di lautan dalam menggambarkan kepribadian sosok mulia Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya Abu Bakar adalah sosok yang hanya Allah lah yang mengetahui derajat dan kedudukannya yang sebenarnya. Sedangkan segala yang dipaparkan oleh pakar sejarah tidaklah dapat menggambarkan sosok beliau yang sebenarnya. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Amin.